Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Selamat datang di bimbingan TIK SMA N1 Pelemahan. Tema bimbingan TIK kali ini penggunaan menu dan ikon pada Microsoft Word. Yang pertama ada menu Home. Kategori yang pertama yaitu Clipboard. Tool Paste berfungsi untuk menempelkan dokumen yang telah dipindahkan atau telah disalin ke dalam tempat yang diinginkan. Cut memindahkan dokumen ke dalam tempat yang diinginkan. Copy menyalin dokumen ke dalam tempat yang diinginkan. Format Painter merubah format. Misalnya kita mempunyai dua format. Ketika kita ngeklik format ke satu dengan tombol tersebut, kemudian kita ngeklik lagi format kedua, maka format kedua akan berubah menjadi format ke satu. Selanjutnya kategori font. Tool Font berfungsi untuk merubah jenis font teks yang diinginkan. Misalnya Tahoma, Arial, Comic Sans, dan lain-lain. Font Size merubah ukuran font yang diinginkan. Increase font size berfungsi untuk menambah ukuran font dengan menambah satu ukuran font. Decrease font size mengurangi ukuran font dengan mengurangi satu ukuran font. Change case merubah keadaan teks. Kita bisa merubah teks seperti semua teks huruf besar di depannya. Seperti kita mengubah misalnya kita terlanjur mengetik dengan huruf kecil kemudian ingin mengubah huruf besar semua, itu bisa menggunakan change case seperti itu ya. Selanjutnya clear all formatting, menghapus semua format yang melekat pada sebuah teks, misalnya font size, color, dan lain-lain. Bold untuk membuat teks menjadi besar. Italic membuat teks menjadi miring. Underline memberi garis bawah pada teks ya, ini maksudnya. Strike through ini memberi garis tengah teksnya seperti dicoret, itu namanya strike through. Ini yang ada tulisan ABC dicoret. Selanjutnya subscript ini membuat tulisan kecil di bawah teks. Superscript membuat tulisan kecil di atas teks. Ini kita kalau mau menulis pangkat, misalnya 2 pangkat 2, itu duanya bisa di blok, kemudian diklik superscript, lalu teksnya akan menjadi kecil dan berada di atas teks, itu superscript. Sedangkan kalau subscript itu kebalikannya, tulisannya menjadi kecil tapi teksnya menjadi di bawah. Selanjutnya text effects, ini membuat teks dari sebuah teks, membuat efek dari sebuah teks. Text highlight color memberi warna pada teks yang disorot, sedangkan font color ini memberi warna pada teks. Selanjutnya yaitu kategori paragraf. Ada bullets dan numbering. Kalau bullets memberikan tanda bullets pada teks, sedangkan numbering memberi penomoran. Ini sama ya. Kalau numbering nomor, kalau bullets itu tanda bullet. Multi-level list ini mengatur level format penomoran pada teks. Hampir mirip seperti numbering. Kalau numbering 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau multi level ini 1.1, 2.1, 3.1 seperti itu. Decrease indent dan increase. Indent ini memberi lakukan dan mengurangi. Kalau decrease mengurangi, kalau increase menambah. Ini seperti alinea di paragraf baru. Kalau increase berarti seperti di tab, agak menjorok ke kanan di awal paragraf. Sort mengurutkan teks dari huruf A ke Z, dari huruf Z ke A. Ini untuk sortir. Show hide paragraph, ini menampilkan atau menyembunyikan paragraf dari sebuah teks. Align left, center, right, justify. Align left ini membuat teks menjadi rata kiri, center rata tengah, right rata kanan, justify rata kiri kanan. Line spacing ini menampilkan jendela ukuran spasi yang ingin digunakan. Ini yang ikonnya itu ada garis-garis, kemudian ada panah ke atas dan ke bawah.
itu line and spacing. Selanjutnya shading, ini menampilkan jenis warna yang akan diberikan pada background text. Yang terakhir borders, ini menampilkan format border pada teks seperti top border, left border, right border, dan lain-lain. Selanjutnya kategori styles. Styles menampilkan lebih banyak style pada teks. Ini style yang ada kotaknya ini, persegi panjang. Ini mirip seperti template. Ketika diklik nanti teksnya akan berubah formatnya seperti style yang sudah ditentukan. Ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, dan seterusnya. Itu styles. Selanjutnya kategori editing. Pertama find untuk mencari dan menemukan teks yang diinginkan. Replace untuk mengganti. Select untuk menyeleksi seluruh teks atau objek. Misalnya kalian diberikan dokumen atau kalian membuat dokumen ingin mencari nama, itu bisa menggunakan fitur tool find seperti itu. Menu insert. Kategori pertama pages. Cover page menampilkan jenis-jenis cover dokumen bermacam-macam. Blank page menambahkan dokumen kosong ke bawah. Page break memutuskan sebuah halaman dokumen sehingga akan beralih ke halaman berikutnya. Ini bisa difungsikan kalau kita membuat satu dokumen, ada dokumen yang orientasinya vertikal atau horizontal, bercampur-campur seperti itu, kita bisa memanfaatkan fitur dari pages ini. Selanjutnya kategori tables. Tabel menampilkan jendela penambahan dan penggambaran tabel di dalam sebuah dokumen. Ini untuk membuat tabel ya. Selanjutnya illustrations. Pictures menambahkan gambar ke dalam dokumen yang terletak di dalam media penyimpanan komputer. Online pictures menambahkan gambar ke dalam dokumen secara online. Shapes menambahkan bentuk ke dalam dokumen berupa persegi panjang, bujur, bulat, dan lain sebagainya. Smart art menampilkan jendela smart art. Di dalam jendela tersebut terdapat bermacam-macam smart art seperti list, proses, matrix, dan lain sebagainya. Chart menampilkan jendela grafik. Di dalam jendela tersebut terdapat banyak sekali bermacam-macam grafik seperti line, kolom, pie, bar, dan lain-lain. Screenshot memasukkan hasil screenshot layar aplikasi yang sedang berjalan. Kategori selanjutnya add-ins. Toolstore berfungsi untuk menampilkan sebuah jendela toko untuk menambahkan add-in ke dalam lembar kerja. Tapi tombol ini membutuhkan koneksi jaringan internet. My add-ins menampilkan add-in yang telah berhasil kita tambahkan ke dalam lembar kerja. Selanjutnya, tool Wikipedia berfungsi untuk menampilkan jendela Wikipedia di dalam lembar kerja. Tombol ini juga membutuhkan koneksi internet. Kategori selanjutnya yaitu media. Ini ada tool online video, fungsinya untuk menambahkan atau memasukkan sebuah video ke dalam dokumen. Sesuai namanya, kita harus terkoneksi ke dalam jaringan internet dulu sebelum menggunakannya. Links. Tool ini berfungsi untuk menambahkan link dari sebuah teks, sehingga teks tersebut akan berubah warna dan berfungsi sebagai hyperlink yang dituju. Bookmark berfungsi untuk memberikan tanda baca pada halaman dokumen, sehingga kita bisa dengan mudah dan cepat mencari kata yang telah dibookmark ke dalam lokasi kata kunci tersebut berada. Selanjutnya, cross reference. Ini berfungsi untuk membuat referensi atau rujukan antar file. Comment berfungsi untuk menambahkan komentar ke dalam sebuah dokumen. Kategori header and footer. Header untuk menampilkan jendela header.
sedangkan footer untuk menampilkan jendela footer. Page number menampilkan jendela nomor halaman. Di dalam jendela tersebut terdapat bermacam-macam format halaman, seperti top of page, bottom of page, dan lain-lain. Text box berfungsi untuk menampilkan jendela kotak tulisan. Di dalam jendela ini terdapat beberapa jenis kotak tulisan. Quick parts mengatur teks otomatis di dalam halaman dokumen. Word art berfungsi untuk memasukkan teks artistik atau seni, menyisipkan tulisan artistik 3D beserta efek-efeknya ke dalam halaman dokumen. Drop cap menampilkan pilihan model teks drop cap. Di dalam terdapat dua buah macam drop cap, yaitu drop dan in margin. Signature line berfungsi untuk menampilkan jendela memasukkan garis tanda tangan ke dalam halaman dokumen. Date and time ini berfungsi untuk memasukkan tanggal dan waktu ke dalam halaman dokumen. Objek berfungsi untuk memasukkan objek ke dalam halaman dokumen, seperti Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, bitmap image, dan lain-lain. Kategori terakhir di insert yaitu symbols. Equation ini berfungsi untuk menampilkan jendela rumus persamaan, seperti menulis rumus matematika bisa menggunakan equation. Simbol berfungsi untuk menampilkan jendela simbol-simbol yang ingin dimasukkan ke dalam sebuah dokumen. Yang ketiga yaitu menu desain. Kategori pertama, dokumen formatting. Themes berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan tema yang dapat digunakan dalam dokumen. Style set berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan style yang dapat digunakan di dalam dokumen. Colors berfungsi untuk menampilkan beberapa pilihan paket warna tema yang dapat digunakan dalam dokumen. Fonts menampilkan beberapa pilihan paket font yang dapat digunakan di dalam dokumen. Paragraph spacing menampilkan beberapa macam spasi paragraf. Effects menampilkan beberapa efek dari objek yang berada di dalam dokumen. Set as default mengembalikan keadaan ke semula atau default sehingga halaman akan terlihat menjadi seperti baru. Kategori page background. Watermark ini berfungsi menampilkan jendela jenis-jenis watermark. Di dalamnya terdapat watermark confidential, do not copy, dan lain sebagainya. Page color berfungsi untuk menampilkan jendela warna halaman dokumen yang akan digunakan di dalam lembar kerja. Yang paling kanan yang terakhir, page borders berfungsi untuk menampilkan jendela border halaman dokumen. Yang keempat yaitu menu layout. Page setup. Tool margins berfungsi untuk mengatur garis tepi atau pinggiran halaman. Di sana terdapat beberapa ukuran yang sudah disediakan ataupun mengatur sendiri. Orientation berfungsi untuk mengubah orientasi halaman, seperti portrait ke landscape, begitu juga sebaliknya. Size untuk mengatur ukuran kertas seperti letter A4, kertas F4, dan lain sebagainya. Columns membuat teks menjadi beberapa kolom, 2 bahkan sampai 3 kolom di dalam halaman dokumen. Breaks menampilkan dan mengatur halaman break. Di sana terdapat berbagai macam bentuk halaman break, seperti page, kolom, text wrapping, dan lain sebagainya. Line numbers untuk menampilkan pilihan pembuatan nomor baris pada halaman dokumen. Hyphenation untuk menampilkan pilihan pembuatan pemecahan kata ketika kata tersebut tidak cukup ditulis dalam baris yang sama. Kategori paragraf. Left, right, before, after. Left untuk menambah dan mengurangi lakukan indentasi. Right juga sama, tapi lakukan ke kanan. Before
untuk menambah dan mengurangi ukuran sebelum spasi tag, sedangkan after sesudah spasi teks. Selanjutnya arrange. Position berfungsi untuk mengatur posisi gambar dalam halaman dokumen. Kita bisa mengaturnya dengan meletakkan gambar di kiri, kanan, atas, atau di bawah halaman. Wrap text menampilkan jendela wrap text dalam dokumen. Dengan wrap text, kita bisa mengatur letak gambar di samping, tengah, bawah, bahkan di balik teks. Bring forward berfungsi untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Secara default, objek yang datang lebih akhir akan berdiri di depan objek sebelumnya, sehingga dengan tombol ini kita bisa mengatur ulang posisi objek tersebut. Send backward berfungsi untuk mengirimkan objek terpilih ke belakang objek lainnya. Selection pane menyeleksi objek yang berjenjang di dalam dokumen. Align mengatur posisi objek lepas, sehingga kita bisa memposisikan objek di bagian kiri, tengah, maupun kanan. Group mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kelompok. Rotate memutar dan membalikkan suatu objek yang terpilih. Yang kelima, menu reference. Kategori Table of Contents. Table of Contents berfungsi untuk menampilkan pilihan pengelolaan daftar isi secara otomatis dalam halaman. Add Text menampilkan level-level teks dalam pengelolaan paragraf terpilih sebagai entry dalam daftar isi. Update Table berfungsi untuk mengupdate daftar isi jika terjadi pembaruan di dalam halaman dokumen. Kategori selanjutnya, Footnotes. Insert footnote berfungsi untuk memasukkan sebuah footnote ke dalam teks dokumen. Insert endnote berfungsi untuk memasukkan sebuah endnote ke dalam teks dokumen. Next footnote untuk melanjutkan penambahan footnote ke dalam dokumen. Show notes berfungsi untuk menampilkan footnote dan endnote di dalam dokumen. Selanjutnya, kategori Citations and Bibliography. Insert Citations berfungsi untuk menambah kutipan secara langsung pada area di mana kursor sedang aktif pada halaman dokumen. Manage Source berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin telah disisipkan di seluruh halaman dokumen. Style memilih style atau bentuk bibliografi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu bibliografi, menyisipkan daftar pustaka ke dalam halaman dokumen yang sedang aktif. Captions. Insert Caption berfungsi untuk memberi keterangan pada objek yang ditambahkan ke dalam halaman dokumen. Insert Table of Figures berfungsi untuk menambah daftar gambar yang hampir sama dengan daftar isi yang terdapat di dalam halaman dokumen. Update Table berfungsi untuk memperbarui daftar gambar yang telah ditambahkan ke dalam halaman dokumen sebelumnya. Cross Reference berfungsi untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada rujukan yang telah ada pada halaman dokumen. Kategori Index ada Mark Entry berfungsi untuk memberikan tanda terhadap masukan baru di dalam halaman dokumen. Insert Index berfungsi untuk menambahkan daftar kata atau indeks ke dalam halaman dokumen. Update Index memperbarui daftar kata atau indeks yang telah ditambahkan ke dalam halaman dokumen. Table of Authorities. Mark Citation berfungsi untuk menandai dan mengelola teks yang telah dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang ada di dalam jendela Mark Citation. Insert Table of Authorities berfungsi untuk menambahkan daftar authorities ke dalam halaman dokumen. Update Table, tombol ini berguna untuk memperbarui daftar authorities yang telah ditambahkan ke dalam halaman dokumen. Selanjutnya, yang keenam yaitu menu Mailings. Kategori Create. Envelopes berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop dalam pengiriman surat. Labels
berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan pada label yang sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang telah ditentukan. Start Mail Merge berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola oleh banyak orang. Select Recipients membuat dan mengelola daftar penerima surat. Edit Recipients berfungsi untuk mengedit dan mengubah daftar penerima surat. Kategori Write and Insert Fields. Highlight Merge Fields berfungsi untuk mengetahui dan mengubah jika terdapat informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat di dalam halaman dokumen. Address Block memasukkan alamat tujuan pada surat yang telah dibuat di dalam halaman dokumen. Greeting Line berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat di dalam halaman dokumen. Insert Match Field memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat di dalam halaman dokumen. Rules menambahkan dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan cloud yang tersedia. Match Fields berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak ada penerima ganda dalam halaman dokumen. Selanjutnya, Update Labels berfungsi untuk memperbarui label surat yang terdapat di dalam halaman dokumen. Kategori Preview Results. Preview Results berfungsi untuk melihat surat beserta penerima yang telah dibuat di dalam halaman dokumen. Find Recipient berfungsi untuk mencari identitas penerima surat yang sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Check for Errors untuk memeriksa secara otomatis kesalahan surat yang telah dibuat di dalam halaman dokumen. Yang terakhir yaitu Finish. Finish and Merge berfungsi untuk melakukan tindak lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan di dalam halaman dokumen. Yang ketujuh yaitu menu review. Kategori Proofing, Spelling and Grammar berfungsi untuk memeriksa ejaan pada teks dan tata bahasa pada paragraf di dalam dokumen yang sedang aktif. Thesaurus untuk mendapatkan saran kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama dengan kata yang dipilih sebelumnya. Word Count berfungsi untuk mengetahui jumlah halaman, kata, karakter spasi dan tanpa spasi, paragraf, dan lain sebagainya. Accessibility. Check Accessibility berfungsi untuk mengecek aksesibilitas dokumen di dalam lembar kerja. Language. Translate berfungsi untuk menerjemahkan kata atau paragraf ke dalam bahasa dokumen yang diinginkan menggunakan mesin penerjemah di dalam halaman dokumen. Language berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang akan digunakan sekaligus memeriksa ejaan dan tata bahasa di dalam halaman dokumen. Comments. New comment berfungsi untuk menambah komentar baru ke dalam sebuah dokumen. Delete untuk menghapus komentar yang telah dimasukkan ke dalam sebuah dokumen. Previews mengarahkan halaman komentar ke jendela sebelumnya. Next berfungsi untuk mengarahkan halaman komentar ke jendela selanjutnya. Show Comments berfungsi untuk menyembunyikan dan menampilkan komentar. Kategori Tracking. Track Change berfungsi untuk melacak semua kegiatan perubahan yang telah dilakukan di dalam halaman dokumen. Simple Markup berfungsi memilih atau mengubah jenis markup yang akan digunakan di dalam halaman dokumen. Show Markup berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan jenis markup yang digunakan di dalam halaman dokumen. Review Pane berfungsi untuk memperlihatkan perbaikan dalam jendela yang terpisah di dalam halaman dokumen. Change. Accept berfungsi untuk menerima perubahan baru dan usulan berikutnya di dalam halaman dokumen. Reject berfungsi untuk menolak perubahan baru dan usulan berikutnya di dalam halaman dokumen. Previews, navigasi yang berguna untuk menampilkan perubahan sebelumnya, sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut di dalam halaman dokumen. Next
berfungsi untuk navigasi yang berguna untuk menampilkan perubahan selanjutnya, sehingga kita dapat menerima atau menolak perubahan tersebut di dalam halaman dokumen. Selanjutnya yaitu kategori compare, berfungsi untuk membanding atau menggabungkan beberapa versi dari dokumen. Yang terakhir yaitu protect, ada dua ya. Block authors, berfungsi untuk memblokir penulis atau pengguna yang tergabung dalam satu pekerjaan. Sedangkan yang kedua yaitu restrict editing, berfungsi untuk mengunci atau memproteksi pengeditan dokumen. Yang ke-8 yaitu menu view. Pada kategori views, read mode berfungsi untuk menampilkan hasil kerja dalam bentuk halaman penuh, sehingga kita bisa melihat dan membaca halaman dokumen dengan ruang yang maksimal. Print layout, untuk melihat hasil kerja sebelum halaman dokumen dicetak. Web layout, untuk melihat hasil kerja dalam bentuk halaman web. Outline, melihat hasil kerja dalam bentuk tampilan halaman outline berdasarkan garis besar isi halaman dokumen. Draft, untuk melihat hasil kerja dalam bentuk draft atau konsep yang dapat digunakan untuk memperbaiki teks dengan cepat pada halaman dokumen. Show, ruler berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan ruler di dalam lembar kerja. Grid lines berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan garis kotak di dalam halaman lembar kerja. Navigation pane berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan panel navigasi di dalam halaman lembar kerja. Zoom berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Selain tombol ini, terdapat pula tombol zoom out dan zoom in yang terletak paling bawah tampilan dengan fungsi yang sama. Ini ada tulisan 100% ya. Ini artinya untuk mengembalikan tampilan ke normal atau 100%. One page, untuk melihat halaman lembar kerja dengan satu halaman saja. Multi pages berfungsi untuk melihat halaman lembar kerja dengan beberapa halaman, bisa 2, 3, atau bahkan bisa lebih. Page width berfungsi untuk melebarkan tampilan halaman kerja, ini untuk bisa dilebarkan. Kemudian kategori window. New window untuk menambahkan jendela baru dengan file yang sama. Kita bisa menampilkan beberapa jendela dengan tampilan yang sama. Range all untuk menyusun tampilan jendela lembar kerja, misalnya menyusun dengan tile, horizontal, dan vertikal. Split untuk membelah atau membagi tampilan lembar kerja. View side by side untuk melihat sisi demi sisi jendela lembar kerja. Synchronous scrolling untuk menyinkronkan scroll. Reset window position untuk mengatur ulang posisi jendela lembar kerja. Switch windows untuk memindahkan jendela ke lembar kerja yang diinginkan. Berarti ini lebih dari satu lembar kerja. Yang terakhir yaitu macros. Macros menampilkan jendela makro. Di sana terdapat beberapa tombol seperti view makro yang berguna untuk melihat makro, record makro yang berguna untuk merekam makro, dan lain-lain. Gitu ya, itu tadi 8 tab menu dan penggunaan menu dan ikonnya, mulai dari home, insert, design, layout, reference, mailings, review, dan view. Oke, saya akhiri dulu bimbingan TIK pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.